Kali ini kita akan membahas sosok laki-laki yang pernah bertemu dengan Dajjal. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dijauhkan dari fitnah Dajjal dan diberikan kesehatan kita semua di dalam dunia ini. Dan kisah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berikut ini adalah kisahnya. Dajjal adalah bencana terbesar umat manusia di akhir zaman. Mengapa demikian? Karena Dajjal akan datang ke dunia dengan membawa berbagai macam fitnah dan akan menyesatkan manusia hingga benar-benar tersesat. Dajjal sebenarnya sudah ada, namun hingga kini Allah belum mengizinkan Dajjal untuk muncul ke hadapan kita. Namun jika sudah waktunya nanti, Dajjal pasti akan muncul dengan membawa berbagai macam fitnah di akhir zaman. Dikisahkan bahwa ada salah seorang lelaki sahabat Rasulullah SAW yang pernah melihat wujud asli dan bertemu dengan Dajjal. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim diterangkan, pada suatu hari setelah salat berjamaah, Rasulullah SAW menahan para sahabat dan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian bukanlah untuk suatu kabar gembira atau kabar buruk. Akan tetapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dahulunya seorang laki-laki pemeluk agama Nasrani, kini telah memeluk agama Islam dan membaiatku. Ia telah berkata kepadaku dengan sesuatu perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tentang Masihid Dajjal." Lalu beliau menceritakan pengalaman Tamim Dari tersebut. Ia mengisahkan perjalanannya kepadaku bahwa ia berlayar dengan sebuah kapal laut bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan kabilah Judzam. Kemudian mereka terombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan, hingga mereka terdampar di sebuah pulau di tengah laut di daerah tempat terbenamnya matahari. Lalu mereka duduk istirahat di suatu tempat yang terletak sangat dekat dengan kapal. Setelah itu mereka masuk ke dalam pulau tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seekor binatang yang berbulu lebat, hingga mereka tidak dapat memperkirakan mana ekornya dan mana kepalanya karena tertutup oleh bulunya yang begitu lebat. Mereka berkata, "Celaka, dari jenis apakah kamu ini?" Tiba-tiba hewan tersebut pun bisa menjawabnya, "Saya adalah Al-Jassah." Mereka bertanya, "Apakah Al-Jassah itu?" Ia berkata, "Wahai orang-orang, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu. Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian." Tamim Ad-Dari berkata, "Ketika ia telah menjelaskan kepada kami tentang laki-laki itu, kami pun terkejut karena kami mengira bahwa ia adalah setan. Lalu kami segera berangkat hingga kami memasuki biara tersebut. Di sana terdapat seorang manusia yang paling besar yang pernah kami lihat, dalam keadaan terikat sangat kuat. Kedua tangannya terikat ke pundaknya, serta antara 2 lutut dan 2 mata kakinya terbelenggu dengan besi. Kami berkata, 'Celaka, siapakah kamu ini?' Ia menjawab, 'Takdir telah menentukan bahwa kalian akan menyampaikan kabar-kabar kepadaku. Maka kabarkanlah kepadaku, siapakah kalian ini?' Mereka menjawab, 'Kami adalah orang-orang Arab yang berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami menghadapi sebuah laut yang bergoncang, lalu kami terombang-ambing di tengah laut selama 1 bulan, dan terdamparlah kami di pulau ini. Lalu kami duduk di tempat yang terdekat dengan kapal. Kemudian kami masuk pulau ini, maka kami bertemu dengan seekor binatang yang sangat banyak bulunya, yang tidak dapat diperkirakan mana ekor dan mana kepalanya. Karena banyak bulunya, maka kami berkata, 'Celaka, apakah kamu ini?' Ia menjawab, 'Aku adalah Al-Jassiyah.' Ia berkata, 'Pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di biara itu.
Sesungguhnya ia sangat ingin mendengarkan berita-berita dari kalian, bahwa lalu kami segera menuju tempat kamu ini dan kami terkejut, bercampur takut, karena mengira bahwa kamu ini adalah setan. Laki-laki besar yang terikat itu berkata, "Beritakanlah kepada saya tentang pohon-pohon kurma yang ada di daerah Baisan." Kami berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia berkata, "Saya menanyakan, apakah pohon-pohon kurma itu sudah berbuah?" Kami menjawab, "Ya." Ia berkata lagi, "Adapun pohon-pohon kurma itu, maka ia sebentar lagi hampir saja tidak akan berbuah lagi." Kemudian ia berkata lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang danau Tiberia." Maka mereka berkata, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia bertanya, "Apakah ia tetap berair?" Kami menjawab, "Ya." Ia berkata, "Adapun airnya, maka ia sebentar lagi hampir saja akan habis." Kemudian ia berkata lagi, "Beritakanlah kepada saya tentang mata air Zugar." Mereka menjawab, "Apa yang ingin kamu ketahui tentangnya?" Ia bertanya, "Apakah di sana masih ada air dan penduduk di sana masih bertani dengan menggunakan air dari mata air Zugar itu?" Kami menjawab, "Benar, ia berair banyak dan penduduknya bertani dari mata air itu." Lalu ia berkata lagi, "Beritakanlah kepadaku tentang nabi yang ummi. Apa sajakah yang sudah ia perbuat?" Mereka menjawab, "Dia telah keluar dari Mekkah menuju Madinah." Lalu ia bertanya, "Apakah ia diperangi oleh orang-orang Arab?" Kami menjawab, "Ya." Ia pun bertanya lagi, "Apakah yang ia lakukan terhadap mereka?" Maka kami pun memberitahukan kepadanya bahwa Nabi itu telah menundukkan orang-orang Arab yang bersama dengannya dan mereka pun menaatinya. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Apakah itu semua telah terjadi?" Kami menjawab, "Ya." Lalu ia melanjutkan, "Sesungguhnya adalah lebih baik bagi mereka untuk menaatinya. Dan sesungguhnya aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku, aku adalah Masih Dajjal, dan sesungguhnya aku hampir saja diizinkan untuk keluar. Maka aku akan keluar dan berjalan di muka bumi, dan tidak ada satu kampung pun kecuali aku memasukinya dalam waktu 40 malam, selain kota Mekah dan Madinah. Kedua negeri itu terlarang bagiku. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari negeri itu, maka aku akan dihadang oleh para malaikat yang di tangannya ada pedang berkilau dan sangat tajam untuk menghambatku dari kedua negeri tersebut. Dan di setiap celahnya terdapat malaikat yang menjaganya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis di atas memberi beberapa petunjuk, yakni Dajjal tinggal di sebuah pulau, dan letak pulau tersebut berjarak 30 hari perjalanan dengan berlayar dari Syria. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bahwa Dajjal sudah ada sejak zaman Rasulullah, namun Allah belum mengizinkannya untuk keluar. Ia akan keluar jika Allah telah mengizinkannya dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari fitnah Dajjal. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam.